Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang metode transportasi. Model transportasi merupakan model khusus dari suatu permasalahan linear programming yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengiriman komoditas dari suatu sumber, misalkan suatu pabrik, ke tujuan, misalkan ke gudang. Metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode transportasi digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan dan perencanaan serta scheduling produksi. Tujuannya adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Juga berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi, lalu memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Ciri-ciri penggunaan metode transportasi yang pertama adalah terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Lalu kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Dan yang terakhir, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Kendala-kendala model transportasi yaitu semua permintaan tujuan atau demand harus terpenuhi, lalu sumber tidak akan mengirimkan komoditas yang melebihi kapasitas yang dimiliki. Model transportasi dikatakan seimbang bila jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Bila tidak seimbang, maka perlu dilakukan penambahan dummy di mana biaya pengiriman per unit untuk dummy adalah 0. Bila jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka buatkan dummy bagi permintaan. Bila jumlah penawarannya kurang dari jumlah permintaan, maka buatkan dummy bagi penawarannya. Untuk penyelesaian model transportasi dengan menggunakan tabel transportasi yang akan menggambarkan permintaan dan penawaran beserta biaya pengiriman per unit. Metode pemecahan masalah yang pertama adalah tabel awal, yaitu dengan menentukan solusi visible awal. Ada 3 metode yang bisa kita pakai, yaitu dengan menggunakan aturan northwest corner. Yang kedua adalah menggunakan metode least cost atau ongkos terkecil. Yang ketiga adalah metode PAM atau Fourier Approximation Method. Setelah menyelesaikan dengan menggunakan solusi visible awal atau tabel awal, maka bisa kita hitung kembali untuk tabel optimumnya dengan menentukan solusi visible optimalnya, yaitu dengan menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan atau dengan menggunakan metode MODI atau Modify Distribution. Di sini adalah matriks untuk menghitung metode transportasi. Yang akan kita bahas pertama adalah untuk metode northwest corner, di mana northwest corner ini adalah merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Untuk aturannya, yang pertama, isilah sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Contoh soal, suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang
harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam satuan mata uang. Di sini untuk pabriknya ada P1, P2, P3, lalu ada G1, G2, G3, G4, G5, dan S. Di sini ada demand-nya, lalu ada supply-nya. Untuk prosedur penyelesaiannya yang pertama, isikan kolom mulai kolom di kiri atas, northwest, dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaannya. Selanjutnya, isikan pada kolom di sebelah kanan hingga semua permintaan terpenuhi. Ini untuk matriksnya yang tadi. Ya, jadi kita mulai dari sudut kiri atas. Ya, sudut kiri atas ada di G1 dan P1. Kita masukkan dulu alokasinya sebesar 400 dengan demand 400 dan supply-nya 800, masih kurang 800 dikurangi 400 masih tersisa 400. Ya, karena dimulai dari kiri ke kanan, kita bisa bergeser ke arah sebelah kanan untuk di G2. Di G2 kita bisa alokasikan sejumlah 400. Ya, kita cek kembali untuk demand-nya adalah 400, sudah sesuai. Lalu untuk supply-nya adalah 800 ya. Maka untuk demand-nya sudah terpenuhi dan supply-nya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, kita bisa turun ke bawah. Ya, selanjutnya kita isikan untuk di P2 dan G3. Nilainya adalah untuk demand-nya 500. Maka di sini kita isikan 500. Di sini supply-nya ada sejumlah 600, berarti masih kurang 100. Maka kita bisa isikan di sebelah kanannya sebanyak 100. Maka untuk supply-nya sudah memenuhi yaitu 600. Selanjutnya karena sudah mencukupi, karena di sini untuk demand-nya di G4 baru terisi 100, sedangkan demand-nya ada 400, maka masih tersisa sebanyak 300. Bisa kita isikan di sini 300. Lalu kita cek kembali untuk P3, S-nya atau supply-nya sebesar 1100, sehingga kita bisa bergeser ke kanan. Nilainya adalah 800 ya. Nah, setelah ini kita isi semua, kita cek kembali satu persatu antara demand-nya dan supply-nya apakah sudah sesuai. Untuk baris G1 400, demand-nya 400, untuk G2 demand-nya 400 sudah kita isi. Di sini juga demand-nya 400, lalu untuk G3 P2 sudah diisikan 500, juga sesuai dengan demand-nya 500. Untuk di kolom G4 di P2-nya 100 ditambah di P3-nya 300, maka demand-nya terpenuhi yaitu 400. Lalu untuk di G5 di P3 kita isikan 800 dan demand-nya juga 800, maka untuk demand-nya semua terpenuhi. Nah, sudah demand, kita cek kembali supply-nya. Untuk supply-nya P1 400 ditambah 400 adalah 800, sudah sesuai. Untuk P2 500 ditambah 100 600 juga sudah sesuai. Untuk P3-nya 300 ditambah 800 1100, maka sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tinggal kita hitung untuk biaya total. Biaya total ini adalah biaya dengan jumlah alokasinya. Yang pertama 50 dikali 400, lalu yang kedua 80 dikali 400, yang ketiga 70 dikali 500, yang keempat 60 dikali 100, lalu yang kelima 60 dikali 300, yang ke 40 dikali 800. Maka hasilnya adalah Rp1.430.000. Ini adalah metode transportasi dengan menggunakan solusi aturan Northwest Corner. Selanjutnya metode yang kedua menggunakan metode list cost, di mana list cost ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali, lalu cari total biayanya. Ini dengan matriks tabel yang sama, kita menggunakan metode
least cost, biaya terkecil. Kita cek untuk di P1, biaya terkecilnya ada di 30. Maka bisa kita langsung isikan sesuai demandnya ada 800 dan kebetulan supply-nya ada 800, maka sudah terpenuhi untuk demandnya 800 dan supply-nya 800. Lalu untuk di baris kedua, yang terkecil adalah di 40 ya. 40 kita bisa isikan demandnya adalah 400. Untuk demandnya di G1 ini 400 ya. Lalu untuk supply-nya adalah 600. Dikarenakan masih kurang supply-nya, 600 dikurangi 400, 200, maka bisa kita alokasikan di biaya terkecil setelah 40. Setelah 40 biaya terkecilnya adalah 50 sebetulnya ya. Tapi pada 50 ini di G5 untuk demandnya sudah terpenuhi 800, maka tidak bisa kita taruh di 50. Maka kita bergeser dari 50, setelah 50 yang terkecil adalah 60 ya. Maka bisa kita taruh di sini nilai demandnya adalah 200 ya. 200 ini adalah sisa dari supply yang 600 dikurangi 400, maka kita alokasikan di G4 P2 sebesar 200. Selanjutnya menuju ke baris selanjutnya, biaya terkecilnya adalah 40. Ada 240, tapi kembali lagi di G5 40-nya tidak mungkin ditaruh di sini untuk alokasinya dikarenakan untuk demandnya sudah terpenuhi. Maka kita beralih ke G2 P3 40. Maka langsung saja kita alokasikan demandnya sebesar 400 ya. Lalu di baris ketiga baru ada demand 400, sedangkan supply-nya yang dibutuhkan adalah sebesar 1100. Maka kita bisa bergeser, kita cari biaya terkecil lainnya. Ya. Di sini setelah 40 ada 40, tapi tidak mungkin ditaruh di sini karena sudah terpenuhi. Maka kita bergeser ke sebelahnya. 60 kita masukkan 500 untuk demand-nya. Demand-nya di sini 500, 400 tambah 500 900 ya. Baru demand-nya 900 sedangkan supply-nya 1100. Berarti masih kurang. Maka kurangnya bisa kita taruh di sebelahnya lagi, yaitu sebesar 200. 400 ditambah 500 ditambah 200 adalah 1100. Setelah kita alokasikan, kita cek kembali untuk demand dan supply-nya. Untuk di G1 400 sudah sesuai demand yang 400. Di G2 demand yang 400 sudah sesuai demand yang 400. Untuk di G3 demand-nya 500 sudah sesuai dengan demand yang 500. G4 200 ditambah 200 demand-nya adalah 400. Untuk di G5 800 demand-nya 800. Selanjutnya kita periksa di supply. Baris supply P1 800, supply-nya 800. Untuk P2 400 ditambah 200, supply-nya 600. Untuk P3 400 ditambah 500 ditambah 200, supply-nya adalah 1100. Setelah alokasinya terpenuhi semua, tinggal kita hitung kembali biayanya. Biayanya kita hitung adalah untuk yang pertama 30 dikali 800, yang kedua 40 dikali 400, yang ketiga 60 dikali 200, yang keempat 40 dikali 400, yang kelima 60 dikali 500, yang keenam 60 dikali 200. Maka untuk biaya total dengan menggunakan metode least cost jumlahnya adalah sebesar Rp1.100.000. Selanjutnya adalah metode VAM, yaitu Vogel Approximation Method, di mana metode VAM ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode VAM ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Prosedur pemecahannya yang pertama, kita hitung dulu perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris kolom yang dipilih pada langkah kedua, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya.
artinya supply telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Untuk matriksnya sama seperti metode Northwest Corner dan Least Cost. Ini matriksnya. Nah, yang pertama kita hitung dulu jumlah selisih. Untuk di baris pertama, di sini biayanya kita hitung yang paling terkecil. Yang terkecil ini adalah 30 dan 50. Kita hitung selisihnya. 50 dikurangi 30 hasilnya adalah 20. Selanjutnya untuk baris kedua, yang terkecil ada di biaya 40 dan 50. Maka kita hitung selisihnya 50 dikurangi 40 hasilnya adalah 10. Untuk baris yang ketiga, biaya terkecilnya adalah di 40 dan 60. Maka kita masukkan, di sini ada 40 dan 40. Maka hasilnya 40 dikurangi 40 adalah 0. Lalu selanjutnya sudah habis yang baris, kita hitung yang kolom. Untuk yang kolom, di sini baris biaya terkecilnya adalah 40 dan 50. Tinggal kita hitung selisihnya, 50 dikurangi 40 adalah 10. Lalu di kolom G2 itu adalah di 40 dan 70. Selisih dari 70 dan 40 adalah 30. Selanjutnya di kolom G3 itu ada di 60 dan 60. Maka selisihnya adalah 0. Selanjutnya di kolom G4 itu ada di 60 dan 60. Maka selisihnya adalah 0. Selanjutnya adalah di kolom G5 ada di 40 dan 30. Maka selisihnya adalah 10. Setelah kita menghitung selisihnya, maka kita cek manakah yang menghasilkan selisih paling besar. Di sini selisih paling besar ada di kolom G2, yaitu 30. Ya, ini menghasilkan nilai selisih terbesar. Selanjutnya setelah mencari nilai selisih terbesar, maka dari hasil selisih terbesar ini di kolom G2 kita cari yang memiliki biaya paling kecil. Di sini ada 80, 70, dan 40. Maka biaya terkecilnya adalah 40. Ya, untuk biaya terkecilnya adalah 40. Nah, setelah ketemu, maka tinggal kita alokasikan saja demandnya. Demandnya adalah sebesar 400. Ya. Selanjutnya, sudah ketemu alokasi yang pertama yaitu sebesar 400, maka kita lanjutkan. Di sini dikarenakan demand yang 400, sedangkan supply-nya dibutuhkan adalah sebesar 1100, maka masih kurang sebesar 700 untuk alokasinya. Selanjutnya, untuk kolom G2 tadi sudah selesai kita hitung, maka ini kita tidak perlu hitung kembali untuk nilai selisihnya. Selanjutnya kita hitung kembali tahapannya seperti yang tadi di awal. Kita hitung kembali untuk P1, 50, 30, 50 dan 30, yaitu 20 selisihnya. Lalu di baris kedua, 50 dan 40 selisihnya adalah 10. Lalu di baris ketiga 60 dan 40 selisihnya adalah 20. Selanjutnya di G1 50 dikurangi 40 selisihnya adalah 10. Untuk G2 ini sekali lagi tidak perlu dihitung karena sudah dialokasikan. Untuk G3 60 dikurangi 60 hasilnya adalah 0. Untuk G4 60 dikurangi 60 hasilnya adalah 0. Untuk di G5, 40 dikurangi 30 hasilnya adalah 10. Lalu kita tentukan kembali untuk selisih paling besar. Selisih paling besar ada di 20. Di sini ada nilai 20 yang sama ya untuk di baris P1 dan baris P3. Apabila kita mengalokasikan di 20 di sini, maka yang dipilih adalah di kolom G5P3 di biaya terkecilnya 40. Jika kita masukkan nilai demandnya 800 ditambah 400, maka hasilnya adalah lebih 1200. Ya, maka kita tidak bisa isi di sini. Maka yang kita ambil adalah nilai 20 yang ada di baris P1. Ya, lalu kita ambil untuk biaya terkecilnya ada di nilai 30. Ya, untuk biaya terkecilnya 30, maka langsung saja kita alokasikan sebesar 800 ya.
Untuk di kolom G5 dengan demand-nya 800 dan untuk di P1 dengan supply-nya 800 sudah sesuai. Selanjutnya tadi untuk di P1 sudah kita isi ya, jadi ini kita blok saja, tidak perlu dihitung kembali, dan juga untuk di G2 juga sudah. Jadi kita blok, tidak perlu dihitung kembali. Kita hitung lagi sisa selisihnya untuk baris dan kolom yang belum terisi alokasi. Kita hitung di P2. P2 nilainya ada di 60 dan 40, selisihnya adalah 30. Lalu untuk di P3 ada di 60 dan 60, selisihnya adalah 0. Selanjutnya di G1 80 dikurangi 40, hasilnya adalah 40. Selanjutnya di G3 70 dan 60 adalah selisihnya 10. Selanjutnya untuk di G4 60 dikurangi 60, ini selisihnya adalah 0 ya. Ini ada kesalahan, harusnya 0 di sini. Selanjutnya untuk ini sudah diisi ya, tidak bisa lagi. Maka tinggal kita hitung untuk hasil terbesarnya adalah di 40. Di sini ada 40, 10, 10, 30 dan 0. Maka kita pilih yang paling besar. Selisih terbesarnya 40. Maka kita cek untuk biaya terkecilnya ada di angka 40. Maka tinggal kita masukkan saja demand-nya sebesar 400. Sudah kita masukkan 400, tapi di sini pada baris P2 supply yang dibutuhkan adalah 600. Maka masih kurang 200. Ya. Selanjutnya tadi sudah ada beberapa perhitungan yang sudah dilakukan untuk alokasinya, itu kita blok saja. Maka selanjutnya kita hitung lagi selisih yang belum dihitung. Di sini adalah yang belum di baris P2 untuk nilai 70 dan 60, hasilnya adalah 100. Baris P3 60 dikurangi 60, hasilnya adalah 0. Lalu untuk baris kolom G3 70 dikurangi 60, hasilnya adalah 10. Untuk di kolom G4 60 dikurangi 60, hasilnya adalah 0 ya. Lalu kita hitung kembali, cari yang memiliki nilai selisih paling besar. Di sini ada nilai 10. Di sini ada 10, ada dua angka 10. Kita cek masing-masing untuk kita taruh di P2. Jika kita taruh di P2, maka akan ditaruh di 50. Di sini ya, sebesar 200 kekurangannya. Tapi tidak bisa ditaruh di sini karena untuk baris G5 sendiri demand-nya sudah terpenuhi sebanyak 800 ya. Maka kita beralih ke G3 10. Di sini ya untuk biaya terbesarnya, selisih terbesarnya. Lalu untuk biaya terkecilnya ada di 60 ya. Maka langsung kita alokasikan, nilainya adalah sebesar 500 ya untuk alokasi demand-nya. Kita taruh di sini 500. 400 ditambah 500 hasilnya adalah 900, sedangkan supply yang dibutuhkan adalah 1100. Sehingga masih minus 200 untuk alokasi di supply-nya. Tapi untuk demand-nya sendiri di G3 sudah terpenuhi, yaitu sebanyak 500. Berarti masih kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu di sini hanya tersisa P2, P3 dan nilai demand ya. Di sini karena sudah tidak ada selisihnya, maka kita bisa langsung hitung saja, masukkan ke sisa yang tadi belum masuk. Untuk biaya terkecilnya yang tadi di sini masih ada sisa 200 ya. 600 dikurangi 400 itu sisanya 200, maka otomatis terpenuhi untuk sisanya di P2, di mana untuk supply-nya sendiri adalah 600, yang sudah ada tadi 400, kita tambahkan alokasinya sebesar 200, maka 400 ditambah 200 hasilnya adalah 600. Maka untuk P2 supply-nya sudah terpenuhi ya. Untuk di G4 kita baru punya 200, maka tinggal kita masukkan di bawah sini. Untuk di P3-nya adalah sebesar 200. Maka untuk G4 demand-nya sudah terpenuhi, yaitu 200 ditambah 200 adalah 400. Selanjutnya kita cek untuk di baris P3,
dengan suplai yang dibutuhkan adalah 1100, suplai yang alokasi yang sudah masuk adalah 400 ditambah 500, 900 ditambah 200 adalah sebesar 1100 ya. Maka dari semua hasil yang sudah tadi kita alokasikan, kita hitung kembali. Yang pertama tadi ada di P3G2 yaitu 400, lalu menuju ke G5 P1 sebesar 800 yang dialokasikan. Selanjutnya menuju ke G1 P2 yang dialokasikan adalah sebesar 400. Selanjutnya menuju ke G3 P3 yang dialokasikan adalah sebesar 500. Selanjutnya menuju ke G4 P2 yang dialokasikan adalah sebesar 200. Selanjutnya menuju ke G4 P3 yang dialokasikan adalah sebesar 200. Jika sudah teralokasikan semua, sekali lagi kita cek kembali untuk jumlah demand dan suplainya apakah sudah memenuhi. Untuk P1 800, suplai 800 sudah memenuhi. P2 400 ditambah 200, 600 sudah memenuhi. Untuk P3 400 ditambah 200 ditambah 400 ditambah 500 ditambah 200, 1100 sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk kolom G1, demand-nya 400 sudah terpenuhi 400, G2-nya 400, demand-nya 400 juga sudah terpenuhi. Untuk G3-nya 500, demand-nya juga sudah terpenuhi 500, G4-nya 200 ditambah 200 adalah demand-nya 400. Maka sudah terpenuhi semua. Kalau sudah terpenuhi semua, tinggal kita hitung biaya totalnya. Biaya totalnya tadi adalah 400 dikali 40, yang kedua 800 dikali 30, yang ketiga 400 dikali 40, yang keempat 500 dikali 60, yang kelima 200 dikali 60, yang keenam 200 dikali 60. Maka biaya total yang dihasilkan adalah sebesar Rp1.100.000. Kesimpulan dari 3 metode yang sudah kita lakukan perhitungannya, maka untuk biaya total menggunakan aturan Northwest Corner, biaya yang dihasilkan adalah Rp1.430.000. Sedangkan untuk biaya total list cost itu hasilnya adalah biayanya sebesar Rp1.100.000. Sedangkan dengan menggunakan metode VAM, biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1.100.000. Ya, baik pada kasus ini untuk list cost dan VAM-nya menghasilkan biaya yang sama yaitu sebesar Rp1.100.000. Baik, demikian untuk materi transportasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.